ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah Allah menyebutkan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat besar itu, besar artinya untuk umat Nabi Muhammad, karena yang menikmati air dari telaga atau sungai Al-Kautsar itu nanti umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan kita dengan perintah untuk sholat. Fasholli, maka sholatlah kamu, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Jadi setidaknya ada dua pesan yang tercantum di ayat ini. Satu mengenai sholat, dan satu lagi menyembelih hewan untuk korban. Untuk korban wanhar ini relevan sekali sekarang, karena sebentar lagi insya Allah kita masuk ke Idul Adha. Kita dianjurkan untuk berkorban di samping sholat id. Nah, untuk berkorban itu kita mesti mencari dulu hewannya, memilih, membayar, dan sebagainya yang butuh persiapan. Maka kalau kita membahas tentang kurban pada saat ini sangat relevan. Pertama-tama mari kita membahas dulu mengenai sholat. Perintah Allah di sini, fasholli, maka sholatlah kamu, li rabbika, karena Tuhanmu. Kok perlu disebutkan sholat karena Tuhanmu? Karena banyak orang sholat bukan karena Tuhan, tetapi sholat karena pamer. Kalau sholat karena pamer berarti bukan karena Tuhan. Sholat yang diperintahkan oleh Allah ya yang betul-betul li rabbik. Jangan menyimpang dari li rabbik. Dan kalau penyimpangan itu seringkali karena ingin dipuji orang lain. Bisa juga bukan karena dipuji oleh orang lain, tetapi niatnya salah. Sholat misalnya agar sehat, karena gerakan sholat itu seperti gerakan olahraga yang menggerakkan seluruh sendi-sendi badan kita. Jadi orang kalau sholat itu bisa sehat sampai di hari tua, sendi-sendinya itu masih bisa berfungsi dengan baik. Wah, niat itu sudah salah. Ya. Niat itu sudah salah, bukan karena Tuhan, tetapi karena kepentingan diri sendiri. Memang sih kalau orang yang tidak pernah sholat atau jarang sholat, itu setidak-tidaknya jari-jari kakinya itu menjadi kaku. Dan kalau ditekan seperti kita sujud itu, mereka merasa kesakitan karena tidak terlatih. Tapi orang yang sholat itu terlatih, sehingga sampai di hari tua jari-jari kakinya itu masih lentur dan nyaman gitu. Tapi sholat jangan diniati itu. Sholat hanya karena Allah saja. Perintah sholat hanya untuk Allah saja itu tercakup di dalam perintah Allah, bahwa kita memperuntukkan kepada Allah itu semua kegiatan kita, termasuk kegiatan ibadah, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak merupakan ibadah mahdhah. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 162 dan 163, itu mengajari kepada Nabi Muhammad dan kepada kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salatku, ibadahku semuanya, bahkan hidupku dan matiku hanya untuk Allah yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Jadi kita sholat
Bahkan semua ibadah kita, wanusuki itu kegiatan-kegiatan ibadah apa saja yang dimaksudkan ibadah, maka itu masuk di wanusuki, termasuk puasa, haji, umroh bagi yang pernah melakukannya, bersedekah dan sebagainya. Itu semuanya hanya untuk Allah. Bahkan wa mahyaya, juga hidupku, wa mamati, dan matiku, semua lillah, hanya untuk Allah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita melakukan apapun jangan lupa pasti pakai niat, karena perbuatan kita berbobot atau tidak tergantung di niatnya. Kalau tidak ada niat, maka nggak ada bobotnya. Kalau niatnya melenceng, malah kegiatan itu merugikan kita. Oleh karena itu, supaya apapun yang kita lakukan berbuah tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka semua perbuatan kita harus disertai niat. Niat itu sebenarnya artinya bertujuan. Jangan sampai kita berbuat sesuatu tanpa tujuan. Tujuan yang bisa menghasilkan pahala adalah tujuan karena Allah. Kalau sholat karena pamer tidak ada pahalanya, bahkan bisa dosa. Supaya sholat ada pahalanya, kita niatnya karena Allah. Bahkan kita makan, itu pun juga kita niati karena Allah. Kalau kita niatnya karena Allah, nanti makan kita pun itu bukan hanya nikmat kita bisa makan pada waktu lapar, tapi juga bisa mendapatkan pahala. Bagaimana makan supaya bisa menjadi pahala? Bisa asal niatnya benar. Yang sederhana, misalnya gini, kita diberi kehidupan oleh Allah, kita diberi kesehatan oleh Allah, kita mesti bersyukur. Untuk mensyukuri pemberian Allah itu, antara lain adalah menjaga pemberian itu jangan rusak. Jadi kita diberi badan, diberi kesehatan, kita jaga jangan sampai rusak. Ini pemberian Allah ini, aku harus berterima kasih. Kalau makan, minum dalam rangka merawat pemberian Allah agar tidak rusak, itu sudah dapat pahala. Akan lebih bagus lagi kalau makan itu dikaitkan dengan kegiatan ibadah. Kita tidak bisa sholat kalau kita kelaparan, kalau kita sakit. Kalau kita makan dengan niat aku makan supaya aku tetap sehat dan kuat sehingga bisa menjalani sholat 5 kali sehari misalnya, berarti makan itu adalah bagian dari sholat. Karena makan itu termasuk pendukung sholat. Karena makan menjadi pendukung sholat, sholat itu ibadah, maka makannya adalah bagian dari ibadah. Karena makan itu bagian dari ibadah, maka makan itu ada pahalanya. Jadi sebenarnya kita sehari-hari punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dari kegiatan kita sehari-hari, kegiatan yang biasa-biasa saja. Sayang kalau ada kesempatan tapi kita tidak mendapatkan pahala. Begitu pula tidur. Tidur kalau kita ngantuk ya kepengennya tidur. Tapi kalau kita tidur semata-mata karena ngantuk ya nggak ada pahala. Padahal di tidur itu ada kesempatan kita dapat pahala meskipun ketika tidur kita nggak sadarkan diri. Caranya niat seperti tadi. Niatnya tidur apa? Kalau niatnya tidur, aku mau tidur cepet-cepet, nanti jam 2 mau bangun, mau nonton balapan mobil atau mau nonton sepak bola. Oh ya, tidurnya ini bagian dari nonton sepak bola. Kita jadikan tidur ini bagian dari sholat. Apakah sholat subuh atau sholat malam. Jadi
Aku mau cepat-cepat tidur supaya nanti bisa bangun jam 2 atau jam 3, terus sholat malam, nyambung ke sholat subuh. Dengan begitu, tidur ini termasuk pendukung pelaksanaan sholat subuh dan sholat malam. Maka tidurnya itu ada pahalanya. Orang yang melihatnya kelihatannya, tidurnya enak nih orang ini. Padahal dia tidurnya itu memproduksi pahala karena niat. Nah itu wa mahyaya lillahi rabbil alamin, ya. Hidupku ini hanya untuk Allah. Makan, minum, tidur, bagian dari tidur, maka itu harus kita jadikan lillahi rabbil alamin. Ya. Terus la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ketika niat itu tadi jangan dicampur, jangan dicarikan sekutu. Udah hanya untuk Allah saja, titik. Jangan aku sholat ya mencari ridho Allah atau mencari pahala, plus biar aku bisa ketemu bos di sana. Kalau aku ketemu bos, nanti siapa tahu aku mendapatkan proyek atau pekerjaan tambahan dari dia, kan lumayan bisa mendapatkan tambahan begitu. Itu berarti mendua. Nah, kalau mendua itu berarti menyekutukan. La syarikalah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kita niatnya hanya satu tok, udah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan memang itulah aku diutus. Kalau ini untuk Allah, kita juga menerapkannya bahwa beribadah dan berbuat apa saja karena Allah itu termasuk diperintah. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang yang pertama-tama mengimani kepada wa ana awwalul muslimin, saya orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan. Tadi sudah saya singgung, sholat jangan karena pamer kepada orang lain. Ada orang-orang yang punya kecenderungan pamer. Nah, orang yang sholat karena pamer itu kelihatannya dia rajin beribadah kepada Allah, tapi tidak ada nilainya karena dia mencampuri. Nah, orang yang kelihatannya beriman tapi nyatanya sebenarnya tidak, itu disebut munafik. Orang yang munafik, yang mendua. Lahiriahnya kelihatannya beriman tapi hatinya sebenarnya tidak. Nah, orang seperti itu dari segi perilakunya, tindakannya seolah-olah itu mengabdi kepada Allah, padahal tidak. Maka berarti orang itu sama dengan menipu Allah. Oh, Allah kok ditipu? Kalau melihat, mendengar, bisa membaca hati seseorang. Jadi orang yang menipu Allah itu kecelek. Kalau menipu saya begitu gampang saya ditipu. Tapi kalau Allah nggak bisa ditipu. Nah, karena itu kita hindari kemunafikan. Ciri-ciri khas munafik digambarkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah. Nanti yang terjadi wa huwa khadi'uhum, Allah akan membalas tipu daya mereka. Jadi akan berbalik kepada mereka sendiri. Ciri khasnya secara lahiriah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya bermalas-malasan. Bermalas-malasan itu bisa berupa misalnya ketika sholat malas, pikirannya kemana-mana, tidak fokus, dan karena dia tidak serius, maka cara berdirinya pun kelihatan dia bermalas-malasan. Ya, digambarkan oleh Allah, qamu kusala, mereka berdiri
bermalas-malasan. Nah, itu bisa dilihat dari body language-nya, dari bahasa tubuhnya. Berdiri, di sini dikatakan berdiri sambil bermalas-malasan, itu juga bisa berarti sholatnya suka nunda-nunda. Jadi zuhur sudah adzan, ntar nanti jam 1, ntar ini lagi sibuk. Jam 2, sebentar masih ada waktu lagi, masih ada waktu kan aku menyelesaikan ini ya, tanggung gitu. Nunda-nunda itu juga berarti malas, karena dia tidak, kalau yang tidak rajin, yang namanya rajin itu ya dipanggil langsung datang. Bahkan yang lebih bagus sebelum dipanggil sudah datang. Udah begitu, ketika sholat yuraunan nas, mereka pamer kepada orang lain. Tambah lagi karena mereka itu memang bermalas-malasan dan hanya pamer, maka mereka lupa kepada Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak menyebut Allah atau tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Yadhkurun itu bisa berarti menyebut dengan mengucapkan, bisa berarti ingat. Nah, kalau berarti mengucapkan, berarti orang ini sukanya bacaan yang pendek-pendek. Misalnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dibacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malah ada kalanya hanya subhanallah sekali langsung berdiri. Itu tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Bisa juga wala yadhkurun ini tidak ingat kepada Allah. Dia membaca, bacaannya mungkin panjang, tapi sambil membaca pikirannya kemana-mana, melamun kayak atau membuat perencanaan. Melamun itu misalnya yang punya lamunan impian-impian kemudian masuk di situ, atau membuat perencanaan, nanti habis sholat aku mau pergi ke sana dulu terus habis itu ke sana. Jadi perencanaan disusunnya ketika sholat. Atau bisa juga ketika sholat dipakai untuk ngarang. Ya, kebetulan orang yang berbakat bikin puisi, dia sholat sambil mikirin puisi. Terus nanti habis sholat puisinya jadi. Dia merasa bahwa wah ini inspirasinya dari Allah ini. Kenapa? Aku bisa menyusun ini pada waktu sholat. Oh, bukan dari Allah, itu dari setan. Karena orang yang semacam itu pikirannya dibelokkan. Yang membelokkan itu setan. Tapi dia menyebutnya ini dari Allah ini karena aku mendapatkan inspirasi ini di waktu sholat. Enggak, di waktu sholat nggak boleh ada inspirasi, aspirasi apa-apa kecuali hanya Allah saja yang diingatkan. Tadi dibilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku dan juga yang lain-lain itu hanya lillah. Gitu. Jadi sholat bukan untuk ngarang puisi dan sebagainya. Nah, supaya kita bisa sholatnya benar, itu kita mengkondisikan diri. Mengkondisikan diri itu pikiran kita siapkan supaya kita pikirannya hanya sholat. Misalnya sebelum sholat, udah nggak usah ngurusi dagangan dulu, nggak usah mikirin yang lain-lain dulu, itu nanti habis sholat. Tapi badangan kalau menjelang sholat itu negosiasi, terus kemudian break sebentar sholat, dan nanti di dalam sholat masih ingat negosiasinya itu dan sebagainya. Ya, ini itu kalau negosiasi dagang. Ada kalanya misalnya lagi rapat kemudian waktunya sholat di stop untuk sholat. Di waktu sholat pikirannya nanti kalau kita memulai lagi rapat, aku mau ngusulin ini aku mau mengusulkan ini dan itu misalnya. Nah, itu juga membuat lupa. Oleh karena itu, sebelum sholat kita kondisikan dengan cara ingat kepada Allah.
Nah, ingat kepada Allah, ingat itu pekerjaan pikiran bisa dilatih dengan lisan. Jadi banyak-banyak membaca zikir. Misalnya ada beberapa masjid itu kalau habis adzan lalu terus jamaah diajak membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau di masjid tempat saya dibesarkan dulu di Semarang, habis adzan itu biasanya mereka sholat qobliyah. Setelah itu ada yang mimpin. Mimpinnya waktu itu subhanallah 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Kemudian astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Nah, itu bagi yang ikut itu mereka mempersiapkan pikiran, aku hanya mikirin Allah saja. Dan bagi orang yang baru datang, itu bisa lihat, oh sudah astagfirullah, berarti sebentar lagi qomat. Nah, berarti waktunya tidak cukup untuk sholat qobliyah. Nah, nggak usah. Nah, tapi sekarang bacaan seperti itu kalah. Karena apa? Ada countdown jam. Di masjid itu kan banyak disediakan jam yang countdown, yang menghitung mundur. Masih ada 5 menit, terus 4 menit, masih ada 10 detik misalnya. Tinggal 10 detik, sebentar lagi qomat. Terus lupa dengan zikir gitu. Jadi kadang-kadang kemajuan teknologi bagus, bisa memberi kita peringatan, kamu punya waktu 4 menit nih untuk sholat. Nah, kalau punya 4 menit, nanti sholat sunnahnya itu membaca surat apa, cukup apa. Oh, masih ada 10 menit, aku berarti bisa baca surat yang panjang gitu, dan sebagainya. Tapi sholat qobliyah itu sendiri itu bisa dipakai untuk mengkondisikan supaya kita nanti pikirannya hanya untuk Allah saja. Nah, jadi ada baiknya mengkondisikan pikiran kita supaya ketika sholat nanti pikirannya hanya tertuju pada Allah. Terus komitmen, ini sebenarnya seperti tadi ya, kenapa diulang lagi? Kegiatan hanya untuk Allah, ini kita kuatkan komitmennya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi sudah kita bahas. Lalu salah satu cara supaya kita bisa perhatiannya hanya kepada Allah, begitu dipanggil kita langsung datang. Nah, panggil itu di mana? Adzan. Firman Allah di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, artinya dipanggil untuk sholat Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah kamu zikir kepada Allah. Zikir di sini maksudnya sholat. Cepat-cepatlah kamu menuju ke sholat. Kalau ini konteksnya Jumat, zikrillah itu berarti sholat Jumat plus khutbahnya. Nah, plus khutbahnya. Kalau ini panggilan untuk sholat zuhur, berarti zikrillah itu ya sholat. Kalau masih ada kegiatan gimana? Wadharul bai', tinggalkan perdagangan. Tinggalkan semua, kemudian kita menuju ke tempat sholat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu bagus untuk kamu kalau kamu mengerti. Jadi kita biasakan begitu dipanggil langsung datang. Nggak usah nunda-nunda, entar-ah. Bahkan yang lebih bagus lagi, kita datang ke masjid sebelum adzan. Atau kalau COVID semacam ini ada lockdown, kita sholat jamaah di rumah, sebelum waktunya masuk, sebelum ada adzan, kita udah siap-siap. Wudhu, tempat sholatnya udah disiapkan untuk sholat berjamaah.
Sehingga nanti ketika tiba waktunya adzan sudah ada di tempat sholat. Itu pikiran kita itu bisa lebih terfokus untuk zikir atau ingat kepada Allah. Dan kalau ada gangguan-gangguan kita singkirkan. Seringkali gangguan itu misalnya ada hidangan atau ibu kita, istri kita, anak kita sedang masak di dapur. Nah, masakan itu suka baunya membahana sampai ke rumah. Membau harumnya masakan bisa membuat yang semula belum lapar menjadi rasanya lapar. Atau bahkan sudah dihidangkan. Kita usahakan waktu sholat tiba, gak ada hidangan. Gak ada hidangan, terus juga masakan kita berhentikan dulu kalau itu nanti baunya bisa masuk ke tempat sholat. Sehingga kita tidak terganggu. Bagaimana kalau misalnya mau sholat kok lapar? Ya misalnya nyemil aja sedikit supaya laparnya hilang, nanti makannya belakangan. Rasulullah menganjurkan la sholata bihadratit ta'am. Jangan menunaikan sholat dengan kehadiran makanan. Nah, jangan dibalik, jangan lalu oh ini karena ada makanan nggak usah sholat dulu, makan dulu. Oh, bukan, seharusnya gini, hidangan jangan makanan jangan dihidangkan dulu. Ini seringkali yang kita lengah itu ketika kumpul-kumpul keluarga, misalnya kumpulan arisan atau kumpulan pengajian atau apalah di rumah salah satu dari anggota keluarga. Terus tuan rumah atau nyonya rumah tentu kepingin menyajikan makanan yang enak. Bisa karena memang menghormati orang-orang yang datang, bisa juga karena ingin nunjukin bahwa aku bisa masak enak, bisa juga begitu. Nah, terus karena punya antusias macam itu, lalu cepat-cepat dihidangkan padahal waktunya sholat. Nah, itu nanti sholatnya bisa terganggu. Jangan dihidangkan dulu. Pokoknya jangan ada makanan sebelum sholat. Setelah sholat, baru itu dihidangkan. Nah, jadi kalau mau sholatnya itu baik, dijauhkan sholat kita dari gangguan-gangguan, antara lain makanan, dan juga gangguan batalnya sholat, baik itu lewat pipis atau keluarnya gas. Kalau ada ya barang-barang yang mendesak, apakah mau pipis atau mau buang air itu dibereskan dulu supaya nanti ketika sholat itu tidak terganggu. Nah, karena membereskan itu maka diusahakan itu dilakukan jauh sebelum adzan supaya punya waktu agak longgar. Nah, jadi wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Nah, jangan pula pada saat menahan air seni atau buang air besar, itu nanti bisa mengganggu konsentrasi sholat. Kalau kita sholat dengan baik, maka insya Allah sholat itu bisa berdampak pada perilaku kita. Tapi sholat yang benar ya, sholat yang benar, yang khusyuk, yang betul-betul ingat kepada Allah, maka itu akan berdampak. Indikasi dampaknya itu apa? Disebutkan oleh Allah di surat Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji itu perbuatan yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain, menodai orang lain. Yang mungkar itu perbuatan yang akal kita nggak bisa menerima. Misalnya mencuri harta orang, itu kan
tidak bisa diterima akal sehat. Kok punya hak orang lain, milik orang lain kok diambil? Itu common sense tidak bisa menerima. Nah, hal-hal yang tidak bisa diterima oleh common sense itu namanya mungkar. Cuma yang tidak diterima itu kalau orang Islam ada batasannya lagi. Yang tidak diterima itu yang tidak sesuai dengan syariat. Itu mengenai sholat. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai wanhar. Wanhar artinya berkorbanlah atau menyembelihlah. Menyembelih di situ tuh yang dimaksud adalah menyembelih binatang untuk korban. Saya berusaha menulisnya korban itu pakai ki. Padahal korban sudah dibahasa Indonesia kan. Kalau sudah dibahasa Indonesia kan berarti bisa pakai k. Tapi di sini saya tetap menulis ki karena saya sedang membahas ini untuk pelajaran. Ya, kalau misalnya kita sedang nulis untuk surat menyurat atau apa, korban nulis pakai k ya terserah. Tapi kali ini karena saya sedang membahas untuk pelajaran, supaya menjadi perhatian, maka saya nulisnya pakai ki, berkorban. Karena artinya korban pakai ki yang bahasa Arab, itu berbeda dengan korban bahasa Indonesia. Kalau korban bahasa Indonesia itu artinya menyisihkan sebagian dari harta misalnya ada harta, kita korbankan, kita ambil sedikit dari harta ini supaya sisanya itu selamat. Misalnya ini pola pikir yang tidak pas. Saya kaya raya, terus tetangga saya pada miskin. Kalau tetangga-tetangga saya tidak saya kasih, nanti mereka bisa mengganggu saya. Oleh karena itu, supaya mereka tidak mengganggu saya, aku mengorbankan sebagianlah dari hartaku, saya sisihkan, aku bagi kepada mereka biar mereka tidak mengganggu saya. Menyisihkan sebagian untuk diberikan pada orang lain dalam rangka menyelamatkan sisa yang banyak, itu namanya kita berkorban. Tapi bukan korban yang itu yang kita maksud dengan wanhar. Korban yang kita maksud itu kegiatan dalam hal ini menyembelih binatang yang niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu bahasa Arabnya kurban, pakai qaf. Kurban. Nah, kurban itu akar katanya dari koruba. Koruba artinya dekat. Jadi menyembelih binatang yang dimaksudkan supaya orang yang menyembelih itu makin dekat hubungannya dengan Allah, itu kurban. Bahkan di Al-Quran ada disebutkan kurban itu bisa juga kegiatan-kegiatan yang lain. Sedekah biasa bisa juga berarti kurban. Dalam pengertian bahwa bersedekah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu termasuk kurban. Tapi kurban yang wanhar bukan kurban yang arti umum itu, yaitu yang menyembelih binatang, hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu sebenarnya meniru jejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sebenarnya perintah menyembelih itu hanya untuk menguji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menyatakan diri bahwa dia mencintai Allah lebih dari apapun. Nah, kalau namanya lebih dari apapun, itu kan termasuk anak. Lalu Allah mengujinya. Coba dia lebih mencintai aku, Allah, atau mencintai anaknya, Ismail waktu itu. Anaknya baru satu, Ismail. Terus Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tapi lewat mimpi. Menurut Rasulullah SAW,
mimpi itu bagian kecil ya, bagian dari kenabian. Jadi mimpi, sebagian besar dari mimpi itu paling kembangnya tidur. Tapi ada sebagian, saya menyebut sebagian kecil karena menurut Rasulullah itu 1/20. Kalau 1/20 itu kan berarti 5%. 5% dari mimpi itu berupa wahyu. Nah, oleh karena itu, kalau kita mimpi jangan buru-buru menganggap ini perintah dari Allah. Nanti dulu. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu mimpi, dia ragu-ragu. Karena ragu-ragu, dia tidak menggubris itu, ya disimpan aja dalam pikiran. Besoknya mimpi lagi sampai 3 kali, baru dia yakin bahwa itu perintah dari Allah. Terus dilakukanlah persiapan untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim itu orang yang santun. Sebelum melaksanakan itu, anaknya dikasih tahu dulu. Apalagi ini impact-nya besar, yaitu kematian. Anaknya dipanggil, masih kecil. Aku kok mimpi seperti ini. Bagaimana menurut pendapatmu? Anaknya yang masih kecil itu menjawab, ya abatif al mahdumar. Wahai bapak, laksanakanlah apa yang engkau diperintah. Ini Nabi Ismail luar biasa. Masih kecil dia sudah taatnya kepada Allah, sampai misalnya dia itu sampai mati pun siap. Dan dia janji, insya Allah aku sabar menghadapi ini. Ya, karena itu lalu terus pergilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke tanah yang jauh dari perkampungan, waktu itu di Mina sana. Di Mina terus digoda oleh setan, setannya dilempar, yang sekarang menjadi melempar jamroh. Melempar jamroh karena setan itu mempengaruhinya berkali-kali, dilempar oleh Nabi Ibrahim sampai 3 kali dengan arah yang berbeda. Dia sekarang di napak tilasnya itu orang yang haji melempar 3 jamroh. Tapi ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, langsung dipanggil oleh malaikat dari belakang. Malaikat tentu utusan Allah. Cukup kamu sudah membuktikan itu. Terus oleh Allah diganti dengan hewan, yaitu biri-biri yang gemuk, terus sembelih. Nah, itu disebutkan oleh Allah di surat As-Saffat, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini ada yang berpendapat bahwa ketika Nabi Ibrahim menyembelih, misalnya oleh Nabi Ibrahim sudah ditaruh di bawah, terus ada goloknya, jadi terus disembelih, terus kambing itu anaknya itu berubah jadi kambing. Kalau pemahaman saya dari urutan wahyu, urutan ayatnya itu kok tidak begitu. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, terus dipanggil, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Kamu sudah membuktikan dengan membenarkan impian itu. Cukup. Terus wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Ini aja yang kamu sembelih. Nah, jadi bukan menyembelih anak, tapi menyembelih kambing. Karena kalau menyembelih anak itu aneh, seorang nabi kok nyembelih anak gitu. Padahal Nabi Muhammad itu kan termasuk dakwahnya itu menghentikan kebiasaan orang Arab yang suka mengubur hidup-hidup anak perempuan gitu. Jadi tidak sampai disembelih, tapi langsung diganti. Nabi Ismailnya tidak sempat disembelih, tapi terus diganti dengan biri-biri, lalu yang disembelih itu
biri-biri. Nah, itu diabadikan oleh Allah supaya kita meniru dengan berkorban. Kalau menyembelih itu tidak ada kepentingan Allah, misalnya untuk sesajen, darahnya itu nanti untuk Allah, atau dagingnya untuk Allah. Enggak. Allah tidak punya kepentingan. Itu hanya untuk kepentingan manusia sendiri. Setelah disembelih dagingnya, makanlah kalian. Allah tidak memerlukannya. Jadi itu sarana untuk yang dipakai oleh Allah untuk membuktikan bahwa kita itu taat enggak kepada Allah. Kita lebih mencintai Allah atau lebih mencintai harta. Terus kita bersedekah dan sama sekali tidak ada yang diperuntukkan untuk Allah, itu enggak ada. Allah meyakinkannya di surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya binatang yang disembelih itu tidak sampai ke Allah, tidak mencapai ke Allah, tapi yang sampai di hadapan Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan kalian. Jadi kurban itu bukti ketakwaan. Kalau punya uang lebih, kurban. Tapi orang yang mencintai harta, sayang. Apalagi sekarang ini kan 3 juta aja sulit mencari kambing yang 3 juta. Terlalu kecil, mesti banyak. Sapi apalagi. Nah, terus eman-eman, sayang duitnya. Nah, sayang duit atau sayang keimanan gitu. Jadi kita mudah-mudahan terdorong untuk berkorban nanti. Insya Allah tanggal 20 ya. Tanggal 20 itu Idul Adha. Sekarang kita siap-siap dengan membeli kambing atau sapi. Kalau sapi bisa sendiri, bisa juga bergabung dengan teman-teman iuran. Kalau satu sapi bisa di-share pembeliannya 7 orang gitu. Kalau bisa membeli sendiri ya alhamdulillah lebih bagus. Terus dibagi. Nah, kalau kita menyembelih kambing atau sapi, bagaimana cara membaginya? Ada yang membaginya itu menjadi 2, tapi ada yang menyebutkan dibagi 3. Yang membagi 2 itu artinya sebagian dimakan sendiri, sebagian diberikan kepada orang fakir miskin. Dalilnya di surat Al-Hajj, surat 22, ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka makanlah dari hewan itu dan berilah makan kepada orang yang sengsara dan fakir. Nah, berarti dibagi 2, diri sendiri dan orang fakir. Tapi ada yang mengusulkan seharusnya dibagi 3 karena ada ayat lain, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Mohon maaf, itu saya salah tulis. Yang bawah itu surat Haji 22 ayatnya 36. Di situ dua-duanya tertulis 28. Yang atas itu nomor ayatnya 28, yang di bawah ayatnya 36. Dari yang ayat 26 itu, fakulu minha, maka makanlah bagian dari hewan itu, wa at'imu, dan berilah makan al-qani'ah kepada orang yang bisa menerima rezeki yang dia punya. Nah, bisa menerima itu artinya dia tidak butuh minta-minta. Nah, biasanya yang tidak butuh minta-minta itu orang yang tidak kekurangan. Nah, tidak kekurangan itu bisa juga pas-pasan, bisa juga berlebih. Nah, ini dipakai dalil bahwa
daging kurban diberikan kepada orang kaya boleh. Ya, kepada orang kaya boleh. Orang kaya itu penafsiran dari al-qani'ah. Orang yang bisa menerima keadaan rezekinya dan tidak minta-minta. Wal mu'tar, dan orang yang minta. Jadi dengan begitu daging hewan bisa dibagi tiga. Tiga itu tidak harus sama persis ya. Sebagian untuk yang nyembelih dan keluarganya sendiri. Sebagian untuk hadiah kepada siapa saja yang dia suka. Misalnya memberi hadiah kepada gurunya yang kebetulan gurunya tidak miskin gitu. Kepada gurunya itu misalnya kalau di masjid itu ustadz-ustadz yang ngisi pengajian di situ. Itu kan suka-suka kalau masjid itu ustadz-ustadznya diberi gitu. Atau siapa saja yang untuk menjaga hubungan, lalu terus hubungan itu maksudnya silaturahim ya, orang itu diberi meskipun dia tidak miskin. Lalu sebagian lagi untuk orang miskin. Seberapa banyak tidak ada aturan yang spesifik mengenai itu. Jadi untuk dimakan sendiri mau sepertiga dari misalnya sembelih kambing, sepertiga dari kambing itu untuk diri sendiri, aku minta sepertiga, nanti yang lainnya baru dibagi, boleh. Tapi ada juga misalnya kalau melihat tetanggaku banyak yang miskin, enggak lah, aku kasih 1/4 kilo aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hanya sekedar secara simbolik itu sudah memenuhi fakulu minha, makanlah dari situ. Seandainya tidak ikut makan boleh nggak? Boleh saja, boleh saja. Tapi kalau ikut makan itu menurut pemahaman saya jauh lebih bagus karena perintahnya Allah ini ada fakulu gitu. Kalau nggak ada fakulu terserah. Gitu. Jadi kadang-kadang kita itu wah di rumah udah banyak, apalagi kebetulan di freezer masih banyak daging. Terus kemudian banyak tetangga yang miskin, udahlah semuanya dibagi, boleh juga. Ya. Terus hukumnya korban itu gimana? Ada dua pendapat. Kalau kita belajar fikih itu kan imam atau mazhab yang terkenal itu ada 4. Yang satu dari 4 mazhab itu berpendapat hukumnya wajib, harus. Tapi mazhab yang 3 itu menganggapnya sunnah muakkadah. Jadi yang mengatakan wajib hanya satu, yaitu mazhab Hanafi. Alasannya apa? Karena ada hadis yang bunyinya kurang lebih begini. Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka dia hendaklah jangan mendekati tempat sholat kita. Jadi artinya udah dia bukan golongan orang yang sholat di masjid gitu. Nah itu diterjemahkan oleh mazhab Hanafi sebagai wajib. Tapi mazhab yang lain, yang 3 yang lain itu mengatakan enggak wajib, itu sunnah muakkadah. Karena ada hadis yang bunyinya salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'. Ada 3 hal yang bagi saya itu wajib. Saya di sini Nabi Muhammad ya. Saya ulang, ada 3 yang bagi saya itu wajib. Tapi bagi kalian itu sunnah. Sunnah istilahnya di sini tatawwu'. Tatawwu' itu berusaha menunjukkan ketaatan kepada Allah. Tapi bahasa fikihnya adalah sunnah. Apa itu 3 hal yang Nabi wajib tapi untuk umatnya sunnah? Al-watru, sholat witir. Bisa dibaca al-watru atau al-witru. Ya. Sholat witir, wan-nahru, dan menyembelih binatang kurban, wa sholatul duha, dan sholat duha.
3 itu untuk Rasulullah wajib, tapi untuk umatnya sunnah. Nah di situ jelas disebutkan wahunna lakum tatawwu'. Tiga-tiganya itu untuk kalian itu sunnah. Nah berdasarkan hadis ini maka 3 madhab tadi menganggap bukan wajib. Di kalimatnya Rasulullah yang jangan mendekati musola itu juga tidak disebutkan itu wajib kok. Itu kan penafsiran sendiri oleh madhab Hanafi. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita mempunyai kelebihan, kita usahakan korbanlah. Supaya kalau misalnya madhab Hanafi itu benar, kita udah terbebas dari kewajiban itu. Gitu. Terus, bagaimana kalau korban? Boleh nggak satu kambing untuk satu keluarga? Nah, itu banyak orang bertanya seperti itu. Pada prinsipnya gini, kalau beli, pembeliannya itu diusahakan satu orang sendiri. Jadi tidak dalam bentuk iuran. Nah, iuran itu biasanya kalau di sekolahan SD itu untuk pendidikan. Itu untuk pendidikan itu nggak apa-apa, itu nilainya nilai pendidikan, bukan nilai korban. Itu kan anak-anak satu kelas atau satu sekolahan disuruh iuran 10 ribuan karena anak-anak itu duitnya belum tentu banyak. 10 ribuan ayo untuk korban. Terus setelah terkumpul beli kambing, terus ini korbannya anak-anak kelas 3 misalnya, anak-anak kelas 6. Nah itu nilainya bukan nilai korban karena yang membeli orang banyak. Biasanya ya kalau membeli itu satu orang saja. Nah, pahalanya orang banyak boleh. Ya, jadi misalnya seorang bapak membeli kambing terus korban untuk satu keluarga boleh. Atau anaknya yang beli. Nah, bapaknya sudah pensiun, nggak ada penghasilan. Anaknya beli, Pak ini aku beli kambing atas nama bapak aja. Nah, terus bapaknya menyampaikan itu untuk sekeluarga. Nah itu boleh. Nah, dalilnya kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitih. Ada seorang laki-laki berarti sahabat di zaman Rasulullah SAW menyembelih satu kambing milik dia, tapi untuk dia dan keluarga ahlul baitnya. Fayakuluna wa yat'amuna thumma yubahin nas. Fasara kama tara. Terus orang-orang pada makan dan memberi makan ya. Yakulun wa yut'imun. Mereka sendiri makan dan memberi makan kepada orang lain dan orang-orang pada senang. Dan demikian tradisi ini berlaku seperti yang kamu tahu. Rasulullah sendiri juga begitu ya. Dhaha Rasulullah SAW bikabsyaini aqranaini amlahaini. Rasulullah menyembelih 2 biri-biri yang masing-masing mempunyai tanduk, berarti sudah cukup umur dan gemuk-gemuk. Dari 2 biri-biri itu ahaduhuma anhu, yang satu dia gunakan untuk korban untuk dia sendiri dan anggota keluarga rumahnya. Ahaduma anhu wa an ahli baitih. Yang satu untuk beliau plus keluarganya. Wal akhar anhu wa amman lam yudhi min ummatihi. Yang satu lagi diniatkan untuk umatnya yang tidak sempat menyembelih binatang untuk korban. Tidak sempat itu mungkin tidak mampu, terus diwakili oleh Rasulullah korbannya ini pahalanya untuk seluruh umatnya yang tidak mampu berkorban. Jadi berarti satu kambing pahalanya bisa dipakai untuk orang banyak. Saya kira sementara begitu, sementara ayat 2 dulu. Ayat berikutnya
Sebenarnya sedikit ya. Oke lah, kita selesaikan aja sekalian ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimulah yang terputus. Abtar itu apa? Abtar itu kebiasaan orang Arab, orang Quraisy itu kalau mereka tidak punya anak laki-laki, maka orang itu dianggap punah. Sebagaimana kita ketahui, orang Arab itu kan mengikuti paternalistik ya. Yang keturunannya itu yang dianggap adalah keturunan laki-laki. Kalau ada anak perempuan nikah dengan laki-laki suku lain, maka dia dianggap keturunan dari suku lain. Jadi garis keturunan itu mengikuti garis ayah. Nah, orang Quraisy itu menganggap kalau ada seseorang tidak punya anak laki-laki, maka dianggap punah. Abtar. Nah, saat itu Rasulullah mempunyai anak dari Ibu Khadijah, laki-laki, meninggal ketika masih bayi. Sebenarnya kita ketahui anaknya Rasulullah yang perempuan itu sempat sampai dewasa, seperti Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Tapi kalau yang laki-laki, bayi meninggal. Nah, waktu itu bayi bernama Qasim itu meninggal. Karena bayi itu namanya Qasim, lalu Nabi Muhammad dipanggil juga oleh orang-orang sebagai Abul Qasim, julukannya Nabi Muhammad. Nah, ketika Qasim ini meninggal, lalu orang-orang kafir, terutama yang namanya As bin Wa'il itu bilang, Fatira Muhammad, punah ini Muhammad, nggak punya anak laki-laki. Lalu karena As itu mengomentari itu, lalu Allah menjawab, Inna syani'aka huwal abtar. Yang ngomong itu yang punah. Oh, padahal As ini punya anak laki-laki. Dia kebetulan punya 2 anak laki-laki, namanya Hisham dan Amr. Tapi oleh Allah dibilang, Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu itulah yang punah. Nah, berarti tradisi orang Arab bilang punah kalau tidak punya anak laki-laki itu tidak berlaku secara umum. Menurut Allah tidak seseorang itu abtar kalau setelah mati dia tidak dikenang lagi, udah dianggap tidak ada. Bandingkan dengan orang yang meskipun orangnya sudah wafat beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, masih disebut saja. Misalnya Nabi Musa sampai sekarang itu masih disebut-sebut oleh orang. Dan jasanya, ceritanya, mukjizatnya itu juga disebut-sebut orang. Apalagi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak abtar. Karena tetap bukan hanya namanya saja. Kan banyak pahlawan itu namanya disebut-sebut. Tapi tidak tindakan atau ajarannya orang itu tidak diikuti oleh generasi berikutnya. Tapi kalau Rasulullah namanya disebut-sebut dan ajarannya diikuti terus, maka berdasarkan itu Rasulullah itu tidak abtar. Justru As itu yang abtar. Kebetulan As ini dia tuh termasuk tokoh Quraisy, punya anak 2. Yang satu Amr, yang satu Hisham. Hisham itu yang kecil. Yang Amr waktu itu sudah berkeluarga sendiri. Lalu adiknya Hisham itu masih tinggal serumah. Nah, Hisham ini masuk Islam, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Karena bapaknya tahu bahwa dia masuk Islam, tiap hari dicambuk. Jadi, anaknya dihajar tiap hari, dicambuk, suruh kembali agamanya semula, tetap tidak mau. Enggak,
aku mempertahankan ini. Setiap hari. Akhirnya dia merasa gak kuat, ikut hijrah ke Habasyah. Kan beberapa sahabat itu hijrah ke Habasyah 2 kali. Nah ini Hisham ini hijrah ke sana. Sedangkan kakaknya Amr juga belakangan masuk Islam juga. Nah As ini karena suka maki-maki Rasulullah itu mendoakan gini, As ini sedang berjalan bersama dengan Abu Jahal, terus papasan dengan Rasulullah SAW, papasan, lalu As ini maki-maki Rasulullah sambil mengatakan Al-Abtar tadi punah. Terus Rasulullah diam aja. Tapi setelah usai itu Rasulullah berdoa karena begitu kejamnya Allah-Allahan itu. Rasulullah mendoakan, ya Allah, berilah kuasa kepada salah satu durimu. Jadi Rasulullah kalau berdoa, berilah kekuasaan kepada salah satu duri ciptaanmu. Entah seberapa parahnya itu terserah Allah, pokoknya duri. Tidak lama setelah itu si As ini sedang jalan-jalan menunggangi keledainya. Keledainya masuk ke semak-semak yang ada durinya, kakinya kena duri itu. Dan anehnya, duri di semak-semak itu biasanya kan nggak begitu beracun. Ini membuat kakinya itu bengkak sampai bau, nggak sembuh-sembuh, dan sampai meninggal dia. Jadi meninggal terus punah. Meskipun dia punya anak, tapi anaknya kan dua-duanya menjadi orang Islam. Dia tidak lagi diikuti jejaknya oleh anak-anaknya. Jadi meskipun punya anak laki-laki, kalau tidak lagi dikenang, tidak lagi diikuti